Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Putra, NPM 40222100350. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya tentang pegadaian konvensional dan syariah. Sejarah pegadaian di Indonesia sejak pertama kali didirikan sebagai Jawatan Pegadaian Panhuisdien di bawah pemerintahan kolonial Belanda pada 1 April 1901 hingga menjadi PT Pegadaian Persero sejak 1 April 2012. Pegadaian telah melalui proses evaluasi dan transformasi yang panjang. Apa itu Pegadaian? Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Perusahaan pegadaian adalah perusahaan pegadaian swasta dan pegadaian pemerintah yang melakukan kegiatan usaha pegadaian, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah yang diatur oleh OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Pegadaian konvensional adalah memudahkan penyebutan untuk pegadaian yang menggunakan skema bunga dalam layanan pinjaman. Pegadaian konvensional menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana, biasanya untuk kebutuhan dana darurat seperti biaya sekolah, biaya renovasi rumah, biaya berobat, dan sebagainya lainnya. Saat orang meminjam ke pegadaian konvensional, tentunya akan dikenakan biaya dan bunga dan pinjaman. Serupa dengan perbankan, bunga pegadaian juga relatif bervariasi. Bunga pinjaman di pegadaian konvensional bisa berbeda-beda setiap nasabah, karena disesuaikan dengan besaran pinjaman, jenis kredit, dan tenor yang dipilih oleh nasabah. Tugas dan fungsi pegadaian. Tugasnya pegadaian mempunyai tugas untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha lain yang berhubungan. Fungsinya ada 3. Pertama, mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai cara mudah, cepat, aman, dan hemat. 2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lainnya yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat. 3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan. Manfaat pegadaian bagi nasabah. Yang pertama, penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. Penafsiran atas suatu barang antara penjual dan pembeli sering sulit sampai pada suatu kesepakatan yang sama. Untuk mengatasi perbedaan persepsi atas nilai suatu barang, kedua belah pihak bisa menghubungi Perum Pegadaian sebagai pihak yang netral untuk melakukan penafsiran atas barang tersebut. 2. Penitipan barang bergerak pada tempat aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan berpergian merasa kurang aman menetapkan barang bergeraknya di tempat sendiri atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menitipkan barang di Perum Pegadaian. Produk-produk pegawaian konvensional. Yang pertama ada emas. Gadai emas adalah produk pegadaian konvensional yang bisa dibilang paling populer karena paling banyak dipilih nasabah. Sesuai namanya, nasabah meminjam uang ke pegadaian dengan menggadaikan aset berupa emas sebagai jaminan atau barang gadai, baik berupa emas, perhiasan, maupun produk emas batangan murni. Selain bunga atau sewa modal, nasabah juga akan dikenakan biaya administrasi yang besarnya disesuaikan dengan plafon pinjaman yang dipilih nasabah. Yang kedua, yaitu non-emas, adalah fasilitas menggadaikan barang selain emas untuk mendapat pinjaman di pegadaian. Barang yang digadai biasanya yaitu gadget, barang elektronik, maupun barang rumah tangga lainnya. Yang ketiga ada kendaraan, adalah kredit dengan sistem gadai untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan barang jaminan berupa kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Selanjutnya, pegadaian syariah. Pegadaian syariah dalam fikih mu'alamah, dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan ran
dan juga dapat dinamai dengan al-habsu. Secara etimologis, arti ran adalah tetap dan lama, sedangkan al-habsu berarti penahan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Lembaga keuangan gadai syariah mempunyai fungsi sosial yang sangat besar karena pada umumnya orang-orang yang datang ke tempat ini adalah mereka yang secara ekonomi sangat kekurangan. Dan biasanya pinjaman yang dibutuhkan adalah pinjaman yang bersifat konsumtif dan sifat mendesak. Pendirian Pegadaian Syariah oleh Bank Muamalat Indonesia dan PT Pegadaian melalui perjanjian musyarakah ditetapkan visi dan misi dari Pegadaian Syariah yang akan didirikan, menandakan tujuan didirikannya Pegadaian Syariah. Sifat usaha Pegadaian pada prinsip menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Tujuan Pegadaian Syariah, tujuan pokok seperti dicantumkan dalam PP No 103 tahun 2000 sebagai berikut, yaitu turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Pencegahan praktik ijon pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lain dijerat pinjaman atau pembiayaan berbasis bunga. Syarat gadai pertama, orang yang berakad cakap hukum. 2. Isi akad tidak mengandung akad batil. 3. Mahrun bih atau pinjaman. Pinjaman merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtain dan bila dilunasi dengan barang yang dirankan tersebut serta pinjaman itu jelas dan tertentu. 4. Mahrun atau barang yang dirankan marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai jelas ukurannya, memiliki sah penuh dari rahin, tidak terkait dengan hak orang lain dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya. 5. Jumlah utang tidak melebihi dari nilai jaminan rahin dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi. Perbedaan pegadaian konvensional dan syariah. Yang pertama, pegadaian konvensional, biaya administrasi menurut persentase berdasarkan golongan barang. 2. Modal berdasarkan pinjaman. 3. Bila lama pengambilan melebihi perjanjian barang dilelang kepada masyarakat. 4. Sewa modal dihitung berdasarkan persentase uang pinjaman. 5. Maksimal jangka waktu 3 bulan. 6. Uang kelebihan sama dengan hasil lelang dikurang uang pinjaman tambah sewa modal dan biaya lelang. 7. Bila uang kelebihan dalam 1 tahun tidak diambil maka menjadi milik pegadaian. Sedangkan pegadaian syariah, 1. Biaya administrasi menurut ketetapkan berdasarkan golongan barang. 2. Jasa simpan berdasarkan taksiran. 3. Bila lama pengambilan melebihi perjanjian barang dijual kepada masyarakat. 4. Jasa simpan dihitung dengan konstan taksiran. 5. Maksimal jangka waktu 4 bulan. 6. Uang kelebihan sama dengan hasil penjualan dikurang uang pinjaman ditambah jasa penitipan dan biaya penjualan. 7. Biaya uang kelebihan dalam satu tahun tidak diambil diserahkan kepada lembaga ZIS. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.